Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani Aldaningsih, NIM 20016033, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul tentang keterampilan berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Suryadi menyebutkan bahwa dari sebagian besar peserta didik, khususnya di Indonesia, belum lancar berbicara menggunakan bahasa Indonesia, serta mereka dengan sikap yang pasif dan malas berbicara. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tujuan dari berbicara secara umum dan secara khusus. Tujuan berbicara secara umum ialah untuk memberitahukan informasi kepada penerima informasi, meyakinkan atau mempengaruhi penerima informasi untuk menghibur serta menghendaki reaksi dari pendengar atau penerima informasi. Sedangkan tujuan khusus yang dimaksud dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antar dua orang atau lebih, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami, yang bisa berlangsung dalam berbagai suasana dan tempat. Materi yang ketiga adalah catur saji wicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara. Itu ada 4 metode yang disebut dengan catur saji, ialah metode serta-merta, yaitu metode yang biasa digunakan oleh seseorang yang serta-merta atau secara tiba-tiba atau mendadak diminta berbicara di depan orang banyak atau audiens tanpa ada persiapan sama sekali. Berbicara itu datang tanpa diduga-duga. Metode yang kedua itu metode menghafal atau delivery from memory. Metode ini adalah salah satu cara yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat yang kuat dan kekayaan materi yang dimilikinya. Kemudian metode naskah, yaitu metode yang jarang digunakan kecuali pada saat-saat penting, misalnya di radio dan televisi. Biasanya sebelum tampil berbicara, pembicara mempersiapkan naskah atau manuskrip lengkap. Ketika tampil berbicara, naskah itu dibacanya kata demi kata, kalimat demi kalimat, sehingga perhatian pembicara terfokus pada naskah tersebut. Kemudian metode yang terakhir itu metode ekstemponan, yaitu metode yang paling jarang digunakan oleh pembicara yang ingin berbicara. Uraian yang disampaikan dengan metode ini direncanakan atau dipersiapkan dengan cermat. Dalam metode ini disiapkan konsep naskah dengan tidak perlu menghafal kata demi kata. Metode ini bersifat fleksibel dan variatif dalam menggunakan kata-kata atau diksi. Materi yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara seseorang dipengaruhi oleh unsur kebahasaan dan unsur non-kebahasaan. Maidar G. Arsyad dan Mukti US 1988 halaman 17 menyatakan faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan itu seperti ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai, diksi, ketepatan sasaran, dan pembicaraan. Sedangkan faktor non-kebahasaan itu meliputi sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Pandangan harus diarahkan kepada lawan pembicara, ketersediaan menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, kelancaran relevansi penalaran, dan penguasaan topik. Hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.